Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk waktunya. Segala hormat bisa bertemu dengan antum walaupun dengan online. Jadi podcast kali ini untuk memenuhi tugas IPS dengan mata kuliah Diplomasi Islam. Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa latar belakang dari podcast ini. Jadi, pada kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan di era sekarang menurut pandangan Islam. Jadi, peranan pendidikan merupakan mediasi diplomasi antar bangsa dalam mencapai tujuan pendidikan suatu negara. Jadi tema podcast kali ini berjudul Diplomasi Pendidikan dalam Perspektif Islam. Adanya podcast ini untuk meningkatkan pemahaman pendengar akan pentingnya peran Islam dalam konteks pendidikan diplomasi. Kemudian meningkatkan pemahaman pendengar akan pentingnya pengembangan pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman pendengar akan pentingnya praktik diplomasi Islam dalam bidang pendidikan. Untuk diplomasi pendidikan dalam pandangan Islam itu apa sih, Ustazah? Diplomasi adalah hal yang itu pasti sudah tahu di bagaimana cara negara memperluas hubungan internasionalnya dengan pihak negara lain. Kedengaran suara saya ya? Kemudian dan diplomasi itu sendiri sudah diperluas dengan adanya definisi diplomasi yang lain, melibatkan aktor-aktor lain. Sekarang kita kenal pula dengan istilah diplomasi publik. Bagaimanapun diplomasi sudah artinya lebih luas, aktornya diplomasi disebut diplomat, ya. Jadi diplomat resminya adalah pihak yang menjalankan tugas diplomasi sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri 39 tahun 97. Nah, diplomasi pendidikan menurut saya bagian dari diplomasi publik, di mana negara tidak lagi berperan sebagai aktor utama dalam memperluas hubungan internasionalnya, tetapi juga dari aktor non-negara, non-state actors di luar negara. Misalnya UNIDA menjalin kerjasama di atas lain di Turki, seperti beberapa yang pernah terlaksana. Nah, juga dapat dikatakan sebagai diplomasi publik. Bagaimana Islam melihat? Selama Islam melihat itu untuk diplomasi dijalankan untuk kepentingan umat, ya, kalimatullah, ya, saya rasa itu harus dijalankan gitu. Karena amanah kita sebagai khalifah ini adalah mendidik generasi muda juga ya, supaya tetap dalam koridor Islam. Demikian, itu penjelasan singkat. Apalagi yang dapat itu. Berarti diplomasi pendidikan itu bisa dikatakan sebagai diplomasi publik ya, Ustazah? Menurut saya itu bagian dari diplomasi publik. Ini tidak lagi bergantung kepada negara aktor utama, tetapi juga aktor non negara, dalam hal ini institusi pendidikan ke institusi pendidikan atau negara ke institusi pendidikan. Jadi lihat konteksnya. Tapi yang lebih umum dan jamak ya sekarang ini adalah B2B, di mana universitas bisa langsung nyambung dengan universitas dalam menjalankan diplomasi pendidikan. Kemudian bagaimana diplomasi dapat mempertahankan pendidikan di suatu negara, Ustaz? Diplomasi itu kan terdiri dari 3 aspek penting. Pertama adalah dialog, communication yang dijalin dengan baik antara negara lain. Kemudian strategic communication on strategic things. Jadi apakah hal yang menjadi prioritas itu dapat disampaikan
negara yang memiliki interest kepada negara yang menjadi counterpart. Ketiga, maintenance, sustainability. Jadi apakah hubungan yang sudah terjalin baik itu dapat dipertahankan? Oh, itu dapat dipertahankan, berarti diplomasinya berjalan dengan baik. Mesin diplomasi hanya harus berjalan di meja diplomasi. Mesin diplomasi harus berjalan di luar. Jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia misalnya, kita bertumbuh pada diplomasi ekonomi, diplomasi perbatasan, diplomasi perlindungan, diplomasi publik, sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya. Semua mesin diplomasi itu dan once ada yang terhenti, misalnya ada kendala di mana Indonesia tidak bisa misalnya ya, pekerjanya ke suatu negara, berarti ada mesin diplomasi yang harus diputar kuat kembali. Jadi diplomasi menjaga hubungan negara dengan negara yang lain. Kalau tidak ada diplomasi, ya berarti hubungan yang baik antara satu negara kita dengan negara yang baik. Kalau misalnya kasus-kasus tertentu di mana Indonesia tidak mengakui Israel dan Taiwan, tidak berarti memang kita memiliki suatu alasan kuat kenapa kita tidak aktor non-state di negara tersebut. Nah, kalau itu ya tidak bisa kita cegah gitu, karena hubungannya bukan berdasarkan hubungan resmi negara. Tadi kan pertanyaannya diplomasi dapat mempertahankan pendidikan. Nah, kemudian bagaimana sih Islam bisa memainkan perannya sebagai instrumen dalam diplomasi pendidikan? Menurut saya itu. Jadi bagaimana cara Islam? Tidak ada bagaimana cara Islam, tapi bagaimana memeluk agama Islam itu untuk bergerak. Dan bagaimana cara kita bergerak gitu? Ya, tahu visi kita apa dulu? Visi kita apa dulu? Dan dengan itu berarti bisa membuat panduannya, pilih counterpartnya yang sesuai dengan kita. Jadi Ustadz Hamid, Bapak Rektor kan, ke sini, beliau menyasar institusi pendidikan yang memang memiliki visi dan misi UNIDA, karena kepentingannya adalah pembangunan umat. Jadi bukan hanya satu sisi gitu, bukan hanya demi kepentingan mengirimkan pelajar ke masa yang akan datang. Apa yang dapat diperjuangkan, dapat digerakkan bersama. Jadi next adalah menemukan counterpart. Ketiga, melangsungkan program, menyusun program bersama. Keempat, evaluasi. Apakah masih bisa dijalankan program ini? Apakah memang kita masih satu visi dan misi? Mana cara kita memproses network kita melalui network yang ada kepada pihak-pihak yang lain yang dan misi yang sama dengan kita. Gitu caranya. Kalian sudah lihat sendiri contohnya ada di depan mata gitu, pimpinan-pimpinan di UNI. Hamid dan pasukannya bergerak kemana-mana ya, seperti itu bagaimana berperannya. Lebih aktif. Karena apa? Karena punya visi dan misi. Jika tidak punya visi, maka tidak akan bergerak. Ingin menjadi membangun peradaban yang unggul. Saya rasa nggak hanya itu deh. Visi misinya UNIDA itu apa saja? Targetnya apa saja? Jangka panjang, jangka pendeknya. Ya, apakah menjadi predikat unggul itu tidak banyak yang diperjuangkan? Oh, kami tahu. Ya. Jadi bagaimana? Ya tingkatkan potensinya, kompetensinya, tingkatkan kadernya, sumber daya manusianya, dan prasarana di institusinya, sehingga dia bisa menjadi setara dengan institusi lain, di mana dia harus menjalin hubungan itu. Once ingin menjalin hubungan, sepantarkan diri kita, sama seperti hubungan perempuan dan menikah gitu. Jadi pasangan tidak ingin kan ini menemukan jodoh yang nggak nauzubillah gitu ya. Sama seperti itu juga gitu, institusi pendidikan ini menjalin, karena kita bicara tentang diplomasi ya, ini menjalin hubungan. Yang kedua, bagaimana institusi pendidikan Islam sebagai media diplomasi antar-bangsa. Jadi kan sekarang seperti yang kita tahu banyak banget kayak pemuda-pemudi Indonesia yang kurang gitu kan dalam mencari ilmu gitu kan. Sebenarnya tantangan apa aja sih yang harus kita hadapi dalam pendidikan Islam di era globalisasi sekarang? Tantangan yang dihadapi adalah
otomatis kalau nggak mempertahankan kualitas kompetensi berarti akan tersingkir. Itu saja. Nah, ini balik kepada realita ya. Balik pada realita. Jadi sadari kompetensi. Bagaimana kita mau menjalankan visi misi kita, membangun umat kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, meningkatkan kualitas kita, maka kita akan disingkirkan kompetitor kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk lagi gitu. Dalam 20 tahun ke depan, manusia sudah banyak akan digantikan oleh mesin. Ya, 4.0 akan segera kali ini. 5.0 sudah main. Artificial intelligence di mana-mana. Kalau kita tidak punya kemampuan penguatan diri, walaupun ya kembali lagi gitu, kita akan disingkirkan oleh mesin, bukan hanya oleh kompetitor. Balik ke filsafat pendidikan, apa sih tujuan manusia diciptakan di dunia? Waktu jinawa isa ilah liak budu itu artinya bisa menjadi umat Allah ya, beribadah dengan baik, Allah yang baik gitu. Abid yang baik bagaimana caranya? Memang harus belajar, itu kan perintah Allah itu belajar. Itu balik ke filsafat pendidikannya. Nah, saya sudah banyak dibakar di kampus. Kenapa kita harus semangat belajar? Iya. Cita-cita kita tinggi, bagaimanapun bumi luas, tetapi kan manusia juga banyak itu tadi. Jadi hal yang paling harus dipersiapkan untuk semangat belajar yaitu tadi sadari masa depan tidak semudah apa yang kalian sedang hadapi sekarang, itu saja. Ya, contohnya kemarin saya istilah orang menjalankan diplomasi bukan staf diplomator, tapi diplomat. Lihat itu harus saya islah gitu, karena kalian sudah semester 5. Nah, kemudian jadi terus baca, jangan mengandalkan diberi ya. Jadi harus seperti. Jadi untuk semangat belajar itu harus ada rasa ingin tahu. Kenapa itu sampai ke luar negeri ya, misalnya saya belajar dan bekerja. Ya, memang harus melihat dunia lain setelah kalian menyelesaikan pendidikan baik gitu, meningkatkan kualitas dan kompetensi dengan baik. Saya rasa kalian pergi ke tempat lain untuk melihat dari luar dari tempat kalian saat ini. Ya, jadi mencari pengalaman supaya tidak minder gitu dengan ya, itu yang harus dipersiapkan si generasi kali. Jadi tantangan yang dihadapi kita semua, jadi dengan membangun visi dan misi kita ya saja. Dan kemudian bagaimana kita memberdayakan sumber daya manusia yang ada dan jangan sampai itu tersingkirkan dengan teknologi yang udah maju gitu ya. Iya, bukan jangan sampai ikut tersingkirkan, tetapi memang singkir gitu. Kalian harus menjadi orang yang create things. Jangan hanya menjadi orang yang menunggu gitu loh. Tapi isinya inovasi itu apa sih? Create ya, create and create things gitu. Ciptakan hal baru. You create things, you found a mistake. Tapi saya kekeliruan, saya koreksi. Memang tempatnya emang seperti itu, memang harus dikoreksi gitu. Dan timbulkan lagi hal baru, apalagi gitu. Kalian bicara diplomasi pendidikan. Tapi apa kalian sudah bicara tentang diplomasi budaya? Apa kalian juga sudah belajar tentang diplomasi publik? Hal yang harus dipelajari ya hubungan internasional itu ya diplomasi publik. Hard powers kalian sudah sebutkan dalam tor kalian. Saya baca tor kalian. Tapi kalian belum menyebutkan public diplomasi, ada cultural diplomacy, and part of them slice-nya itu adalah maybe educational diplomacy gitu. Saya pernah belajar di Australia. Di Australia World Scholarship. Nah, ini part of diplomacy and educational policy atau public diplomacy-nya pemerintah Australia karena memberikan beasiswa, gitu kan?
Sehingga saya punya keterikatan juga gitu dengan Australia. Misalnya, ini contohnya, jadi aset gitu loh. Ya, bukan berarti saya harus Australia, bukan, tetapi hubungan yang baik antara non-aktor dengan non-aktor berkembang menjadi hubungan yang baik antara aktor dengan aktor. Disinilah mesin diplomasi kerja dengan baik, hubungan negara dapat berlangsung dengan baik. Dari teori idealisme tidak akan ada perang kalau ada hubungan yang baik. Dari teori realisme tidak kalau ada kepentingan-kepentingan yang terjaga dengan baik, gitu kan? Kita belajar kan itu. Situ. Jadi banyak hal yang harus dibaca, banyak hal yang harus create, banyak hal yang harus dievaluate. Gitu. Syukran saja. Jawabannya menarik sekali saja. Sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, kan dalam Islam kan mengajarkan kita untuk menimba ilmu dimanapun sampai sejauh manapun kan saja untuk membuka wawasan mahasiswa kan saja. Nah, bagaimana relevansi pertukaran pelajar antar negara saja dan bagaimana pandangan hal tersebut dalam perspektif Islam? Dalam perspektif kita, Islam menjelaskan lita'arufu gitu kan. Jadi kenali kobail-kobail yang lain gitu untuk berkenalan gitu. Kenapa harus gitu? Karena kita harus tahu. Kita harus tahu bukan berarti kita nanti harus ikut. Justru nanti yang akan membuat mereka ikut. Misinya itu kan. Itu perspektif Islam, dakwah. Ya. Perspektif dakwah, kemudian ada perspektif public diplomacy. Ya, kemudian ada perspektif power soft power yang lain, soft power diplomasi yang lain gitu. Penting ada pertukaran pelajar. Ya. Kenapa? Gitu. Bagian dari promosi. Misalnya UNIDA ingin ada pelajar Turki, ya, karena saya di sini menangani Turki gitu kan. Pelajar Turki yang belajar di UNIDA. Kenapa gitu? Kepentingannya UNIDA adalah selain supaya UNIDA diakui sebagai institusi unggul, memberikan pengajaran dan pendidikan kepada non-mahasiswa Indonesia, tapi bagian dari itu juga promosi UNIDA kepada pihak Turki. Di UNIDA kelebihannya ini yang saya dapat, dan dia nanti akan jadi asida di Turki. Nah kan bagus perspektifnya. Ya, belajar harus di maintain gitu ya. Jadi jangan sampai kita nanti kalah dengan orang Turki yang belajar di UNIDA. Banyak yang tapi kita sendiri tidak menyerap. Apa yang bisa kita dari pelajar UNIDA non Indonesia? Oh, budaya. Oh, the way they think. Ya. Maybe kita ada pasti gitu. Tapi kita punya misi, bagaimana sih caranya kita untuk memperkenalkan keunggulan kita itu kepada pihak luar itu, aset-aset. Ya, jadi banyak hal yang dapat dilakukan melalui program pertukaran pelajar dan program pertukaran pelajar itu media efektif dalam mengembangkan diplomasi pendidikan, ya. Berikan beasiswa kepada pelajar-pelajar asing, namanya Dharma Siswa gitu kan, program dari BUMN juga ada. UNIDA sudah jauh lebih maju dan beasiswa mandiri gitu, kepada pelajar asing. Sekarang pelajar UNIDA yang bisa dipertukarkan di luar ada nggak? Nah, it's your mission. Apakah kualitas saya itu membuat saya deserve untuk dipertukarkan, exchange gitu, dikirim ke negara lain? Nah, itu akan menjadi question mark sendiri. Mungkin cukup sekian saja. Oke.
Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, ilmu yang baru saya dapatkan dari antum, yaitu diplomasi pendidikan itu bagian dari diplomasi publik yang bisa yang bergantung pada aktor dan aktor negara. Kemudian jadi tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa pada zaman sekarang yaitu dengan cara membangun visi dan misi kita. Kemudian dengan adanya teknologi yang maju dan sumber daya manusia yang terus disingkirkan, gitu ya saja. Kemudian relevansi pertukaran pelajar dengan tujuan untuk berdakwah antara negara satu dengan negara lain dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Oke. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Asyurukum jazakumullah khairan saja atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses selalu, semoga lancar semuanya. Recording stopped. Kemudian bagaimana diplomasi dapat mempertahankan pendidikan di suatu negara, Ustaz?